Bersama Yamcha, Krillin, dan Puar, Goku juga mengajak Uppa untuk bertemu dengan peramal Baba dan memperkenalkan ia pada teman-temannya. Sesampainya di tempat peramal Baba ternyata mematok harga untuk informasi lokasi bola naga terakhir. Namun setelah mengetahui bahwa Goku dan teman-temannya tidak mampu membayar biaya informasi tersebut, peramal Baba menawarkan mereka opsi lain, yaitu jika Goku dan teman-temannya mampu mengalahkan kelima petarung milik peramal Baba, maka Goku tidak perlu membayar biaya informasi dari lokasi bola naga terakhir. Goku dan teman-temannya pun setuju. Petarung pertama adalah Draculman yang mengalahkan Krillin dengan mudah. Namun Uppa dan Puar bekerja sama dan mengalahkannya dengan nafas bawang putih dan tiruan salib. Giliran Yamcha yang maju, ia akan melawan petarung tak terlihat karena kesulitan untuk menyerang dan tidak mengetahui lokasi lawannya. Yamcha pun harus menerima serangan dan dibuat kewalahan. Sadar bila Yamcha berada dalam bahaya, Krillin memiliki sebuah ide. Krillin menyuruh Goku untuk membawa Bulma dan Muten Roshi datang kemari. Krillin kemudian memperlihatkan payudara milik Bulma pada Muten Roshi, membuat Muten Roshi mimisan luar biasa dan darahnya mengenai petarung tak terlihat. Akhirnya, setelah petarung tak terlihat tersebut dapat dilihat, Yamcha pun berhasil mengalahkannya dengan cepat. Di tempat berikutnya, Yamcha akan berhadapan dengan Mira, seorang mumi petarung yang sudah hidup ribuan tahun lalu, dan ia memiliki banyak pengalaman bertarung. Mira memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Semua serangan Yamcha tak berdampak apapun terhadapnya. Mira kemudian melemparkan Yamcha ke arah zat asam yang mematikan, tetapi Goku segera menyelamatkannya dengan Nyoibo. Giliran Goku yang maju. Ketika Mira melihat Goku, Mira merasa terintimidasi. Intuisinya mengatakan jika Goku terlalu kuat baginya. Mira bahkan tak melihat celah sedikit pun pada diri Goku. Namun meski demikian, Mira mencoba menyerang Goku. Ia mendaratkan serangan pada Goku, namun seperti tak merasakan apapun, Goku bangkit kembali dan mengalahkan Mira dengan satu pukulan. Lawan berikutnya adalah Akuman. Akuman memiliki serangan yang kuat yang ia beri nama Sinar Tenaga Akuman.
Serangan tersebut diketahui dapat membunuh siapapun yang memiliki kejahatan di dalam hati mereka, bahkan meski kejahatan itu sangatlah kecil. Namun meski sudah menerima serangan tersebut, Goku tetap tidak terpengaruh karena hatinya benar-benar bersih. Akuman kemudian mengeluarkan Trisula yang ia gunakan untuk menyerang Goku. Goku hampir saja terjatuh, tapi ia naik ke sisi lain jembatan dan mengalahkan Akuman dengan tendangan yang sangat kuat. Cutto yarisugita kana? Ora, mata kacchatta zo! Ato 1人だ! Koi koi koi! Lawan terakhir adalah pria misterius bertopeng rubah. Pria misterius tersebut meminta peramal Baba untuk mengizinkannya bertarung di tempat awal. Karena di sana, ia dan Goku dapat bergerak dengan bebas. Pria misterius terbukti setara dengan Goku dan bahkan dapat menembakkan Kamehameha. Ganbare yo, Goku! Yoshi, zettai ni katsu zo! そうか。試合始め。信じられん鍛え方じゃ。かみ。残像喧嘩。ここでした。Pria misterius kemudian meraih ekor Goku dan berulang kali membanting Goku ke tanah. Namun meski begitu, Goku menolak untuk menyerah. Pada titik ini, Muten Roshi yang telah memperhatikan sesuatu yang familiar tentang pria itu sejak awal mengungkapkan bahwa orang yang saat ini berhadapan dengan Goku adalah mendiang kakeknya, Son Gohan. Pada saat yang sama, Gohan secara tidak sengaja mencabut ekor Goku hingga ke akar-akarnya, membuat Goku akhirnya terbebas. Setelah terbebas, Goku bersiap untuk menyerang, tapi Gohan segera menyerah, membuat semua orang menjadi terkejut. Gohan mengucapkan selamat kepada Goku atas betapa kuatnya ia sekarang, dan memberitahunya karena tidak pernah berhasil mengatasi kelemahan di ekornya. Melalui kata-kata ini, Goku menyadari siapa pria itu, dan karena tidak melihat alasan lain untuk terus menyembunyikan identitasnya, Gohan pun membuka topengnya. Merasa gembira melihat kakeknya lagi, Goku menangis dan melompat ke arah kakeknya dalam pelukan yang penuh emosional. Setelah menyapa Muten Roshi lagi, Gohan menjelaskan bahwa ia telah menyamar untuk menguji kekuatan Goku. Karena kemungkinan besar, Goku akan menahan diri jika ia mengetahui identitasnya. Peramal Baba menjelaskan bahwa ada dua dunia, dunia nyata dan dunia akhirat, dan ia memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati selama 24 jam. Peramal Baba ternyata telah meramalkan bahwa Goku akan mendatanginya, meskipun ia tidak menyadari bahwa Goku adalah cucu Gohan. Goku kemudian menunjukkan bola naga kepada kakeknya dan menceritakan petualangannya dengan Bulma dan yang lainnya. Gohan berterima kasih kepada Muten Roshi karena telah mengajari Goku semua yang ia ketahui. Tetapi Muten Roshi memberitahu Gohan
bahwa ia hanya mengajari Goku hal-hal dasar saja. Uppa mengungkapkan rasa bersalahnya karena ingin ayahnya dibangkitkan, sementara kakek Goku justru telah meninggal. Tapi Gohan menjelaskan bahwa ia cukup bahagia dengan kehidupan setelah kematian. Gohan pun kembali ke akhirat setelah mengucapkan salam perpisahan terakhir. Peramal Baba menepati janjinya. Ia melacak lokasi bola naga terakhir yang ternyata berada di tangan Pilaf dan kedua anak buahnya. Untuk alasan mengapa bola naga tidak terdeteksi oleh radar, itu karena Pilaf menaruh bola naga dalam sebuah kotak khusus yang tidak dapat dideteksi oleh radar bola naga milik Bulma. Goku langsung menyusul ketiganya dalam waktu yang singkat. Pilaf kemudian membuat kesepakatan dengan Goku bahwa mereka akan bertarung dan pemenangnya akan mendapatkan semua bola naga. Pilaf, Mai, dan Su kemudian menaiki robot untuk melawan Goku. Karena tahu jika ekornya adalah kelemahan Goku, mereka menyusun rencana untuk memegang ekor Goku. Namun setelah mengetahui jika Goku tak memiliki ekor lagi, mereka semua kabur mengambil bola naga dan menembakkan sebuah rudal ke arah Goku. Goku segera melemparkannya kembali, membuat Pilaf dan kedua anak buahnya pun kalah. Karena pakaiannya rusak, Goku kemudian mengambil pakaian Su dan terbang dengan awan Kinton untuk menjemput Uppa. Bersama Uppa, Goku kembali ke makam Bora di Menara Korin. Goku memanggil Shenron dan Uppa meminta Shenron untuk membangkitkan ayahnya. Saat Uppa dengan penuh air mata bersatu kembali dengan ayahnya, Goku segera melompat dan mengambil bola naga bintang 4 sebelum dapat terpencar. Uppa dan ayahnya sangat berterima kasih kepada Goku. Goku dan Uppa pun akhirnya berpisah. Sekembalinya ke tempat peramal Baba, Muten Roshi memberi Goku pelatihan baru, yaitu Goku harus pergi ke dunia luar yang luas dengan berjalan kaki untuk menghadapi tantangan dan pengalaman baru. Goku harus lebih menguatkan tubuhnya sendiri tanpa menaiki awan Kinton. Dan setelah 3 tahun, Muten Roshi berharap jika mereka semua akan bertemu kembali di turnamen bela diri dunia berikutnya. Mereka semua pun berpisah dan kembali berlatih untuk mempersiapkan diri guna mengikuti turnamen bela diri dunia. Dalam perjalanan, Goku bertemu dengan seorang gadis bernama Chao. Chao meminta Goku menyelamatkan desanya dari teror Ginkaku dan Kinkaku, dua penjahat kejam yang memiliki kendi yang dapat menjebak orang di dalamnya. Meski hampir kalah, pada akhirnya Goku berhasil mengalahkan mereka berdua. Kinkaku, Ginkaku, Kinkaku. Hai, hai, hai. Ginkaku, Ginkaku, Kinkaku, 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 Ginkaku, Kinkaku. 兄貴が4回で俺3回。2人とも1回足りないよ。ついに。 Di tempat berikutnya, Goku membantu Chin Dojo untuk mengalahkan lawan tangguh dari Hyuga Dojo di pertandingan kerajaan Wunton. 清極流孫悟空殿天論殿 Perjalanan Goku kemudian membawanya ke sebuah desa kecil yang diteror oleh puluhan iblis. Putri mahkota, Misa, telah diculik oleh para iblis. Setelah melihat betapa tangguhnya Goku, sang raja meminta Goku untuk menyelamatkan putrinya dari raja iblis bernama Shura. Goku yang memang ingin bertarung dengan orang kuat pun memasuki dunia iblis untuk menyelamatkan Misa dan melawan Shura. Meskipun tidak berhasil mengalahkan Shura, setidaknya Goku berhasil menyelamatkan Misa dari dunia iblis dan menutup gerbang yang menghubungkan dunia iblis dan dunia manusia. 望み通りこの俺が相手になってやろう。 すげえ強いな。あなた強いのね。修羅に勝ったんだから。お母様。ミーさん。構うな、行け。 Goku kemudian bertemu dengan Ten Shihan dan Chotsu yang sedang melakukan penipuan.
Mereka berdua berpura-pura mengalahkan monster Inoshikacho demi mendapatkan banyak uang. Namun Goku berhasil menggagalkan penipuan mereka dan pergi melanjutkan perjalanannya. 3 tahun kemudian, Goku bertemu lagi dengan peramal Baba. Setelah pertemuan tersebut, waktu pendaftaran turnamen seni bela diri dunia pun telah dimulai. Goku telah berkeliling dunia tanpa awan kinton. Ia sudah berlatih dengan keras selama 3 tahun ini. Dan kini, Goku memutuskan untuk berenang melintasi lautan agar sampai ke tempat turnamen. Berbeda dengan Goku yang diperintahkan berlatih sendirian, Krillin dan Yamcha menghabiskan waktu mereka berlatih bersama Muten Roshi selama 3 tahun ini. Ketika waktu turnamen tiba, Yamcha dan Krillin segera mendaftar turnamen. Tak lupa, Bulma, Lunch, Olong, Puar, Kame, dan Muten Roshi turut hadir untuk menonton dan menyemangati mereka. Tanpa diketahui yang lain, Muten Roshi diam-diam mendaftar menggunakan nama samaran yang dia gunakan untuk memenangkan turnamen seni bela diri dunia sebelumnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jackie Chun. Ketika mereka sedang menunggu Goku, mereka bertemu dengan musuh bebuyutan Muten Roshi yang bernama Master Shen. Master Shen memasukkan 2 murid terbaiknya, Ten Shihan dan Shotsu. Master Shen bertekad untuk mengalahkan Muten Roshi dan membuktikan keunggulannya sebagai perguruan seni bela diri terbaik. Percakapan dengan cepat berubah menjadi saling menghina antar 2 guru tersebut sebelum akhirnya Shen memutuskan untuk pergi. Goku tiba tak lama setelah itu dan kelompok tersebut menikmati reuni yang singkat. Goku, Yamcha, dan Krillin kemudian berganti menggunakan seragam khas perguruan Muten Roshi. Mereka bertemu dengan Jackie Chun, dengan Goku yang berjanji akan mengalahkannya kali ini. Yamcha dan Krillin termasuk di antara petarung yang pertama maju dan dengan mudah mengalahkan lawan mereka di babak penyisihan. 62番ということは、Mereka kemudian didekati oleh Tien yang mengatakan jika mereka tidak sepantasnya merasa senang hanya karena mengalahkan orang yang lemah. Hal ini menyebabkan Tien dan Yamcha saling mengumpat sampai Tien dipanggil untuk pertarungan pertamanya. Tien mampu membuktikan kehebatan dirinya saat ia mengalahkan lawannya dengan kecepatan yang mengejutkan semua penonton. Giliran Goku yang akan bertarung berikutnya. Lawannya adalah Chappao, seorang petarung yang pernah memenangkan turnamen bela diri sebelumnya. Chappao bahkan memiliki rekor dengan tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh lawan-lawannya. Namun karena lawannya adalah seorang bangsa Seiya, ditambah Goku sendiri pernah solo melawan semua pasukan Red Ribbon, Chappao pun berhasil ia kalahkan dengan mudah. Pertarungan yang tersisa tidak menimbulkan kesulitan bagi Jackie Chun, Goku, Krillin, dan Yamcha, begitu pula bagi Tien dan Chotsu. Mereka semua mencapai final dengan lancar. Semua finalis bertemu untuk menentukan siapa lawan mereka dengan undian. Saat pengundian dilakukan, Tien meminta Chotsu untuk memanipulasi angka undian. Tien memilih untuk melawan Yamcha dan menyelesaikan masalah mereka. Dan Chotsu memilih untuk melawan Krillin. Melihat bahwa manusia serigala memiliki dendam pribadi terhadap Jackie Chun, Tien memanipulasi angka undian agar mereka berdua bisa bertarung. Pertandingan dimulai dengan cepat dengan Yamcha yang langsung menyerang Tien. Yamcha memberikan segala yang ia punya, namun perlahan tapi pasti, Tien mulai menunjukkan jarak perbedaan antara kekuatan mereka.
まだやるというのか。Yamcha memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dalam pertarungan dan menggunakan Kamehameha, membuat Krillin dan Muten Roshi terkejut tentang kapan Yamcha dapat menguasainya. Ketika Kamehameha datang ke arahnya, Tien dapat memantulkan serangan tersebut kembali ke arah Yamcha. Yamcha segera melompat ke udara untuk menghindarinya, tanpa menyadari Tien berada tepat di belakangnya. Tien memukul Yamcha dengan tendangan yang kuat dan membuatnya terjatuh kembali ke lantai arena dan pingsan. Meski sebenarnya sudah menang, Tien merasa tak puas dan lanjut melakukan serangan lutut ke tanah hingga kaki Yamcha patah. Goku, Krillin, dan Puar segera memasuki arena untuk memeriksa teman mereka. Puar dengan cepat berubah menjadi karpet ajaib untuk mengangkut Yamcha ke rumah sakit dengan Bulma dan Lunch yang juga ikut pergi bersamanya. Goku kemudian berjanji akan membalas dendam pada Tien atas kebrutalan yang tidak diperlukan, tetapi Tien mengabaikannya begitu saja. Ketika manusia serigala memasuki arena, ia menyatakan keinginannya untuk membalaskan dendam pada Jackie Chun. Karena Jackie Chun menghancurkan Bulan ketika turnamen sebelumnya, dan tanpa Bulan, manusia serigala tidak dapat kembali menjadi manusia normal. Manusia serigala dengan marah menyerang Jackie Chun, tetapi Jackie Chun dengan mudah dapat menghindarinya dan melakukan serangan balik. Begitu berbedanya tingkat kekuatan mereka, Jackie Chun bahkan tidak terlalu memperhatikan manusia serigala, dan lebih memilih melirik wanita yang ada di antara penonton. Setelah manusia serigala ditendang ke pinggir arena, ia kemudian mengeluarkan pisau dan menerjang Jackie Chun. Namun Jackie Chun dengan mudah menangkap pisau tersebut dan kembali melemparkan manusia serigala. Merasa kasihan pada lawannya, Jackie Chun memutuskan untuk mengubahnya kembali menjadi manusia. Jackie Chun kemudian mengakhiri pertandingan dengan melemparkan tulang keluar arena yang segera diambil oleh manusia serigala dan mendiskualifikasi dirinya sendiri. Meskipun pertandingan resmi berakhir, manusia serigala kembali ke arena dan menyerang Jackie Chun. Tetapi Jackie Chun menggunakan sebuah serangan yang dapat melumpuhkannya. Jackie Chun kemudian memanggil Krillin ke arena dan menyuruhnya berdiri membelakangi manusia serigala agar dapat memperlihatkan kepalanya yang botak. Jackie Chun menghipnotis manusia serigala dengan mensugestikan padanya bahwa kepala Krillin adalah Bulan. Manusia serigala pun akhirnya berubah kembali menjadi manusia normal. Dengan gembira, ia berterima kasih kepada Jackie Chun dan lari meninggalkan arena. Pertandingan berikutnya, Krillin akan berhadapan dengan Chotsu. Saat pertandingan dimulai, Chotsu mengejutkan Krillin dengan gerakannya yang tidak wajar. Chotsu kemudian mulai menembakkan beberapa sinar dodonpa ke arah Krillin yang berhasil Krillin hindari. Goku segera mengenali teknik tersebut dan mengatakan jika teknik tersebut adalah teknik Tao Pai Pai. Ucapan Goku mengejutkan Tien. Tien bertanya pada Goku bagaimana Goku bisa mengenali Tao Pai Pai. Goku mengatakan kepadanya bahwa ia telah mengalahkan Tao Pai Pai sebelumnya. Tien pergi dengan marah untuk memberitahu gurunya, dan Jackie Chun atau Muten Roshi turut terkejut karena Goku mampu mengalahkan Tao Pai Pai. Jackie Chun memberitahu Goku bahwa Tao Pai Pai adalah adik dari Master Shen. Kembali ke arena. Sambil menghindari serangan Chotsu, Krillin berlatih menggunakan Kamehameha. Di stadion, Master Shen sangat marah karena saudaranya telah meninggal. Ia percaya bahwa satu-satunya cara Goku bisa mengalahkannya adalah dengan semacam tipu daya muslihat serta keberuntungan. Master Shen kemudian memerintahkan Chotsu untuk membunuh Krillin sebagai pembalasan atas kematian Tao Pai Pai. Chotsu menyiapkan dodonpa dengan kekuatan penuh, sementara Krillin bersiap menembakkan Kamehameha. Jackie Chun berteriak dari tempat ia menonton bahwa Kamehameha milik Krillin masih belum bisa menghadapi dodonpa. Chotsu melepaskan serangan penuh dodonpa, bukannya mencoba untuk melawannya. Krillin melompat ke udara untuk menghindarinya dan kemudian menembakkan Kamehameha ke arah Chotsu. Meski mengenai Chotsu, dampak serangannya tidak terlalu kuat. Karena itu adalah Kamehameha pertama yang digunakan Krillin. Chotsu pun berhasil bertahan sebelum terjatuh dari arena. Pertarungan terus berlanjut hingga Krillin mendapati dirinya tidak bisa bergerak dan merasa kesakitan akibat teknik telekinesis milik Chotsu.
Chotsu pun mulai menendang Krillin tanpa henti. Melihat Chotsu membutuhkan tangannya untuk terus mengaktifkan telekinesis, Krillin memiliki sebuah ide dengan menanyakan pertanyaan matematika yang sederhana. Chotsu yang membutuhkan jarinya untuk menghitung menghentikan telekinesisnya, memberikan Krillin kesempatan untuk menyerang. Chotsu pun harus kalah setelah Krillin berhasil mendaratkan pukulan kuat padanya, membuat Chotsu terdorong keluar arena. Babak terakhir perempat final adalah Goku yang akan melawan Paputo, seorang petarung kickboxer. Sebelum pertandingan dimulai, Paputo berusaha mengintimidasi Goku dengan pukulan dan tendangan cepat, serta menghancurkan sebagian dinding arena dengan serangan siku. Paputo kemudian menyombongkan diri bahwa ia dapat mengalahkan Goku dalam 3 detik. Ketika pertandingan dimulai, Paputo bergegas maju ke arah Goku, tetapi Goku mengalahkannya dengan 1 serangan. Tien menyadari bahwa itu bukanlah 1 serangan, tapi 3 serangan berturut-turut. Tien terkesan dengan kecepatan Goku dan menganggap ini akan menarik. Di semifinal, Tien akan berhadapan dengan Jackie Chun. Mereka berdua memulai pertarungan dengan serangkaian serangan dan berbagai macam teknik mereka keluarkan. Keduanya saling membalas serangan satu sama lain. Tien menyadari bahwa Jackie Chun bahkan lebih kuat dari Master Sen sendiri. Jackie Chun bertanya pada Tien, mengapa Tien mau menjadi murid dari guru yang jahat. Tien menjawab dengan menyuruh Jackie Chun untuk tutup mulut. Tien kemudian menggunakan salah satu teknik rahasianya yang bernama Taioken, sebuah teknik yang dapat membutakan lawan dengan serangan cahaya yang sangat menyilaukan. Tien pun segera menyerang Jackie Chun dengan serangan lutut yang kuat ke bagian belakang kepala. Tien mengira jika ia telah membuat Jackie Chun sekarat, tapi itu salah karena Jackie Chun bangkit kembali dan meminta Tien untuk segera meninggalkan Master Sen. Jackie Chun mengatakan bahwa lebih baik hidup dan berjuang demi kebaikan daripada kejahatan yang hanya akan merugikan Tien di kemudian hari. Master Sen yang mendengar ucapan tersebut dengan cepat menyimpulkan bahwa Jackie Chun sebenarnya adalah Muten Roshi yang sedang menyamar. Master Sen segera memberitahu Tien tentang hal tersebut secara telepati. Tien memutuskan untuk mengejutkan Muten Roshi dengan menembakkan Kamehameha yang ia pelajari setelah mengamati Yamcha sebelumnya. Muten Roshi menangkis serangan tersebut untuk menyelamatkan penonton di belakangnya, dan setelah itu ia melompat keluar dari arena, mengakhiri pertandingan dengan Tien sebagai pemenang. Tien merasa tidak puas dengan hasilnya dan menemui Muten Roshi setelah pertarungan. Pertanyaan pertamanya adalah mengapa Muten Roshi perlu menyamar. Muten Roshi menjawab bahwa jika salah satu muridnya memenangkan turnamen, ia tidak ingin mereka menjadi besar kepala dengan berpikir bahwa mereka lebih baik dari siapapun. Tien kemudian menyatakan alasan Muten Roshi mengalah, yaitu karena Muten Roshi menyadari bahwa Tien lebih kuat darinya, sehingga Muten Roshi merasa lega karena Tien dapat menghentikan Goku dan Krillin agar mereka tidak memenangkan turnamen. Muten Roshi membalas bahwa sudah waktunya bagi ia membuat jalan untuk era baru dan para pejuang muda. Muten Roshi juga mengakui jika mereka terus bertarung, Tien pada akhirnya akan menang. Muten Roshi percaya jika Tien sangatlah kuat, namun Tien memiliki masalah di dalam hatinya. Muten Roshi berharap jika Tien tidak salah memilih jalan dan menjadi seorang penjahat nantinya.
Pertarungan semifinal berikutnya, Goku akan berhadapan dengan sahabatnya. Goku dan Krillin setuju untuk tidak menahan apapun dan mengerahkan semua yang mereka miliki dalam pertarungan. Mengetahui bahwa ia tidak bisa mengalahkan Goku dalam pertarungan langsung, Krillin meraih ekor Goku. Namun sayangnya, setelah menjalani pelatihannya selama 3 tahun ini, ekor Goku sudah tidak lagi menjadi titik lemahnya, sebab ia sudah berlatih menguatkan ekornya. Goku kemudian mulai serius dan menghilang, namun Tien dapat melihatnya bahwa Goku sebenarnya bergerak sangat cepat hingga tampak tidak terlihat. Goku muncul kembali tepat di depan Krillin dan menjatuhkannya dari arena dengan satu pukulan. Meskipun lagi-lagi Tien dapat melihat bahwa itu sebenarnya 8 pukulan dan 1 tendangan. Pertarungan final pun akhirnya telah tiba. Goku akan berhadapan dengan Tien. Di awal pertarungan, Tien berhasil memojokkan Goku dengan serangkaian serangan. Namun Goku bangkit kembali. Goku menyatakan bahwa ia takjub dengan kekuatan Tien dan sekarang akan melawan Tien dengan seluruh kekuatannya. Ya, ternyata dari awal Goku hanya ingin menguji seberapa kuat Tien. Ia takut jika Tien akan terbunuh andai Goku menggunakan kekuatan penuhnya. Benar saja, Goku menunjukkan level kekuatannya di hadapan Tien dengan berhasil memberikan tendangan telak terhadapnya. Tien kemudian menggunakan Taioken kembali, tetapi ia harus menerima pukulan kuat dari Goku yang mengenakan kacamata Muten Roshi sebelum terkena Taioken. Setiap kali Goku akan menyerang, Goku tiba-tiba tak bisa menggerakkan tubuhnya, membuat Tien berhasil melayangkan beberapa pukulan terhadap Goku. Hal ini membuat Tien menyadari bahwa ada yang janggal, hingga ia menemukan fakta bahwa Chotsu menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk melumpuhkan Goku. Tien secara telepati memberitahu Chotsu untuk berhenti ikut campur dalam pertandingannya karena ia ingin mengalahkan Goku dalam pertarungan yang adil. Hal ini membuat Master Sen marah dan memerintahkan Tien untuk bergegas melenyapkan Goku. Tien dengan tegas menyatakan jika ia tidak akan membunuh Goku, dan dengan mengingat nasihat Muten Roshi, Tien memutuskan jika ia tidak ingin lagi menjadi seorang penjahat seperti Tao Pai Pai. Marah dengan ucapan Tien, Master Sen memerintahkan Chotsu untuk melenyapkan Tien dan Goku. Namun Chotsu menolak perintahnya. Master Sen kemudian mengancam akan membunuh Chotsu juga. Tanpa berlama-lama, Muten Roshi menembakkan Kamehameha, membuat Master Sen terdorong jauh keluar arena. Akhirnya, Tien dan Goku dapat berkonsentrasi pada pertandingan mereka.
Tien kemudian mencoba salah satu teknik miliknya. Ia menumbuhkan lengan tambahan di tubuhnya. Goku membalas dengan menggunakan teknik kecepatan tangan, membuat ia seolah-olah memiliki 8 tangan, dan teknik ini membuat Tien kesulitan untuk menghadapi Goku. Tien kemudian memutuskan untuk menggunakan serangan terakhirnya, yakni Kikoho. Ia memperingatkan Goku untuk menghindari serangannya dan melompat keluar arena, karena Tien sudah menargetkan seluruh arena. Tien kemudian melayang tinggi di udara dan menembakkan Kikoho. Goku berhasil menghindarinya dengan melompat sangat tinggi di udara. Tien yakin jika ia akan menang karena bisa melayang, sedang Goku tidak. Tak ingin menyerah, Goku menyiapkan satu Kamehameha terakhir dan berbalik, mendorong tubuhnya serta melancarkan serangan kuat pada Tien. Keduanya terjatuh ke tanah. Goku menembakkan Kamehameha kecil untuk memperlambatnya dan berhasil sedikit di atas Tien. Namun ditabrak truk dan harus mendarat terlebih dahulu. Sedangkan Tien mendarat sesaat kemudian sehingga ia dianggap sebagai pemenangnya. Khawatir dengan Goku, Krillin bergegas pergi bertemu dengan sahabatnya dan menatap Goku sambil menangis. Semua penonton pun bersorak atas pertandingan mereka yang luar biasa. Karena pakaian Goku telah rusak, Krillin memberikan seragamnya kepada Goku. Tien menawarkan Goku setengah dari hadiah uang yang ia terima, karena Tien menyadari bahwa kemenangan yang ia peroleh hanya karena keberuntungan. Tetapi Goku menolaknya karena tidak tertarik dengan uang. Tien selanjutnya meminta maaf kepada Yamcha atas hal brutal yang ia lakukan. Yamcha memaafkannya dan berharap jika mereka bisa bertarung kembali. Muten Roshi kemudian menawarkan Tien untuk tinggal di rumahnya, tapi Tien menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengikuti ajaran orang lain, bahkan meski ia dan Chotsu telah mengkhianati gurunya. Tien kemudian bersikeras untuk setidaknya membayar makan malam. Goku dan yang lainnya pun setuju. Mereka semua pergi untuk merayakan penampilan luar biasa mereka di sebuah restoran. Ketika sudah sampai di restoran, Goku menyadari bahwa ia meninggalkan Nyoibo dan bola naga kakeknya. Krillin yang mengetahui jika Goku sudah kelelahan pun dengan sukarela mengambilkan untuknya. Ketika melihat Krillin berlari, Goku seperti merasakan kesedihan untuk sesaat. Ia melihat Krillin begitu lama. Goku seperti merasakan hal buruk akan menimpa sahabatnya. Di dalam restoran, tidak seperti biasanya, Goku hanya melamun dan tidak memiliki nafsu makan. Ia terus memikirkan Krillin yang sudah pergi terlalu lama. Merasa khawatir terhadap sahabatnya, Goku tiba-tiba berlari dari restoran, meninggalkan semua orang yang terkejut. Ketika Goku sampai di tempat turnamen, Krillin ternyata telah tewas dan pembunuhnya telah pergi.
Makhluk misterius tersebut mencuri semua daftar petarung turnamen dan bola naga milik Goku. 化け物がどういうことだ化け物が何しろ恐ろしいやつってちくしょうちくしょう待てというに